Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini. Bagaimana majlis suara? Okey. Ya, okey. Terima kasih. Terima kasih. Berkat taufik Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan satu tajuk yang cukup penting, iaitu kewajiban menjaga agama. Kewajiban menjaga agama. Ini berdasarkan doa yang pernah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bunyi doa tersebut, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Artinya, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pelindung segala urusanku. Dan perbaikilah untukku duniaku yang padanya aku menjalani kehidupan. Dan perbaikilah untukku akhiratku yang kepadanya tempat kembaliku. Dan jadikanlah sisa hidupku ini sebagai pertambahan semua kebaikan untukku. Dan jadikanlah kematianku kelak sebagai kerehatan bagiku daripada segala kejahatan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau tadi baru terjemahan harfiah, literal translation atau direct translation, maka berikut ini adalah syarah. Syarah maknanya terjemah maknawiyah. Ini yang mustahab. Kalau untuk Al-Quran dinamakan tafsir. Ada terjemah harfiah, ada terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah untuk ayat-ayat Quran dipanggil tafsir. Begitu juga hadis Nabi, ada terjemah harfiah dan ada juga terjemah maknawiyah, yaitu syarah hadis. Nah, berikut ini syarah al-hadis. Kita ingin bahas satu demi satu
bahagian demi bahagian permohonan kita di atas tadi. Nah, ada 5 permohonan kita. Pertama, minta Allah perbaiki agama. Yang kedua, minta agar Allah perbaiki dunia. Yang ketiga, Allah minta atau kita minta kepada Allah agar diperbaiki akhirat kita. Permohonan yang keempat, agar Allah jadikan sisa-sisa hidup ini kebaikan bagi kita. Dan permintaan terakhir, kematian kelak sebagai tanda kerehatan bagi kita. Itu baru terjemah harfiah. Okey, sekarang kita masuk kepada bab terjemah maknawiyah atau syarah al-hadis. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Bahagian yang pertama, ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang menjadi pelindung segala urusanku. Sila lihat nota yang Ustaz sudah kirim, sama ada melalui Facebook atau melalui grup yang boleh kita print. Apa maksudnya kita minta agar Allah perbaiki agama kita? Maksudnya, dalam doa ini kita awali permohonan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah, agar Allah memperbaiki agama kita. Nah, kalau ditanya mengapa demikian, Pak Ustaz? Mengapa kita minta pertama-tama kepada Allah agar Allah perbaiki agama kita? Karena agama adalah maksud hidup. Karena agama adalah hutang kita kepada Allah. Ustaz pernah sebut pada zaman silam, ad-din membawa makna ad-dain. Ad-din agama. Ad-dain adalah hutang. Bezanya baris saja. Din, dal berbaris bawah, maknanya agama. Ad-dain, dal berbaris atas, maknanya hutang. Kata para ulama, khasnya ulama bahasa, ini memberi isyarat agama yang kita pegang ini, ia adalah hutang kita kepada Allah yang mesti kita bayar. Agama itu adalah hutang. Hutang yang paling utama untuk kita tunaikan, tepati, adalah hutang kita kepada Allah. Itu adalah dia ad-din, agama. Lalu kita minta agar Allah perbaiki agama kita. Karena agama itu adalah kehidupan kita. Dan hanya dengan agama dan dengan agama kehidupan seseorang akan sempurna. Kehidupan seseorang baru sempurna dia sekiranya dia berpegang dengan agama dengan baik. Jika agama seseorang rosak, maka akan rosaklah segala-galanya. Dan orang tersebut pasti rugi di dunia dan di akhirat. Sebagaimana kita sama-sama maklum, agama yang Allah redha hanya agama Islam. Bila kita anut atau peluk agama selain Islam,
agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Kita boleh lihat pada ayat 19 dari surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Allah menyebut pada surah yang sama, Ali Imran 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang ingin memilih agama untuk dianutnya bukan agama Islam, Allah tidak akan terima agamanya itu, dan di akhirat dia pasti termasuk orang-orang yang rugi. Ini agama. Sebagaimana Ustaz pernah sebut, ad-din yang kita artikan dengan agama. Dan agama pula bukan bahasa Melayu. Agama bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta, yaitu bahasa Hindu lama yang terdiri daripada A dan Gama. A maknanya tidak, Gama maknanya kucar kacir, berselerak. Itu makna Gama. Bila kita combinekan dua suku kata tersebut, agama maknanya tidak kucar kacir, tidak berselerak, atau dengan bahasa lain, teratur senantiasa. Orang yang beragama teratur ucapannya. Orang yang beragama teratur cara makan minumnya. Orang yang beragama teratur cara berpakaiannya. Itu makna agama. Tidak kucar kacir, atau dengan bahasa lain, sempurna, teratur, tersusun dengan baik. Itu sebabnya kita minta kepada Allah, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Sebab agamalah yang dapat melindungi segala urusanku. Cara aku minum, cara aku berpakaian, cara aku bercakap, pokoknya segala cara. Itu sebabnya mengapa agama dikatakan way of life, cara hidup. Agama bukan hanya mengatur bagaimana cara masuk dan keluar masjid, bagaimana cara memasuki rumah. Sampai-sampai agama juga mengatur bagaimana cara masuk tandas dan keluar tandas. Masuk toilet dengan keluar toilet, dengan kaki yang mana dahulu, dengan doa yang macam mana, semua diatur oleh agama. Itu sebabnya kita minta supaya Allah perbaiki pertama-tama agama kita. Nah, bila kita hubung kaitkan dengan kuliah subuh kita pagi tadi, dua nama Allah, Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Mengapa sesuatu itu Allah dahulukan, yang kita wajib dahulukan? Mana yang Allah akhirkan, lambatkan, delay, kita juga patut delaykan, lambatkan apa yang Allah telah lambatkan. Nah, dalam hal ini Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar umatnya supaya mula-mula minta kepada Allah agar Allah perbaiki adalah agama dulu. Kemudian baru menyusul minta Allah perbaiki dunia kita. Kemudian baru menyusul minta Allah perbaiki akhirat kita. Ini ada kaitan dengan kuliah subuh kita pagi tadi. Ustaz telah sebutkan pagi tadi. Dengan memahami makna Allah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir,
lalu kita terapkan dalam diri kita makna tersebut, besar harapan kita akan jadi orang yang baik dalam beragama. Agama seseorang jadi tidak baik karena Allah suruh dahulukan, dia letak yang terakhir. Mana yang Allah Subhanahu wa taala letak terakhir, dia dahulukan. Ini yang membuat agama seseorang jadi caca marba. Ini yang membuat agama seseorang menjadi tidak baik. Ustaz buat contoh pagi tadi. Orang yang konform telah mendapat Siratal Mustaqim adalah Nabi, Siddiq, Syuhada dan Salihin. Lihat ayat 69 surat An-Nisa. Minan nabiyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Allah dahulukan Nabi, baru Siddiq seperti Abu Bakar, baru syuhada seperti Umar, Utsman, Ali. Baru yang terakhir salihin, orang-orang saleh. Oleh sebab itu kita yang belajar sunnah Nabi, kita ikut sunnah Nabi, terutama dalam bab beribadah, terutama dalam bab berakidah. Itu cara yang betul. Dan kita akan selamat. Nabi sanjung 3 kurun pertama yang dipanggil dengan salaf. Mereka terdiri dari para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. 3 kurun pertama menurut Nabi sebagai kurun-kurun yang terbaik. Tapi kita tidak mau ikut salafus saleh. Kita ikut orang belakangan. Ini yang menjadi punca tidak baiknya agama seseorang. Nabi puji 3 kurun pertama menunjukkan Nabi sangat setuju cara mereka berakidah, cara mereka beribadat, dan akhlak mereka, budi pekerti mereka. Khairun nasi qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Apa yang berlaku dalam masyarakat? Dari 4 urutan tertib tadi, Nabi, Siddiq, Syuhada, Salihin, muncul umat yang terlalu ta'assub dan fanatik pada orang-orang saleh. Mentang-mentang itu gurunya, kiainya, habibnya, mursyidnya, murabbinya, orang bawa ayat Quran, orang bawa hadis Nabi yang sahih. Ayat ditolak, hadis ditolak karena terlalu fanatik dengan orang yang mereka sayangi. Di situ akhirnya rosak agama orang tersebut. Dengan kata lain, disebabkan karena mereka mendahulukan orang yang disebut oleh Allah yang terakhir. Mereka abaikan Nabi, Siddiqin, Syuhada. Padahal urutannya, Ustaz buat contoh pagi tadi. Bila kamu akan salat, hendaklah kamu beruduk dengan membasuh muka, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian hendaklah kamu basuh kaki. Urutan tertib itu mesti kita buat secara tertib. Barulah uduk kita sah dan salat kita diterima oleh Allah. Tapi apabila Allah letakkan kaki di belakang, kita dahulukan. Atau kepala disapu dulu. Muka yang belakangannya batal. Kita punya uduk dan salat kita ditolak, tidak diterima oleh Allah atau tidak sah. Allah Subhanahu wa taala suruh cara beribadat pada Allah ikut cara Nabi.
Allah hanya sebut dalam Quran aqimus salah, dirikan salat. Bagaimana cara salat? Nabi yang ajar para sahabat. Oleh sebab itu, kita buat ketika beribadat, mesti ada hujahnya, dalilnya yang datang dari Nabi. Bukan cakap Ustaz Anu, Ustaz Anu, Ustaz Anu tanpa membawa dalil. Sebab Nabi SAW peranannya menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Lihat ayat 44 dari surat An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Quran, supaya kamu explain, supaya kamu jelaskan kandungan Quran kepada umat manusia. Nabi, bukan Ustaz Anu, Ustaz Anu, Ustaz Anu. Ustaz hanya menyampaikan saja. Pendapat ustaz-ustaz boleh betul, boleh tidak. Tapi Nabi Muhammad maksum. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Semua ucapan baginda adalah wahyu. Sebagaimana yang kita jelaskan pada hari Sabtu semalam kuliah subuh. Yaitu cara supaya ibadat kita diterima oleh Allah. Selain ikhlas, kita juga mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Memohon agar Allah memperbaiki agama kita bermaksud agar Allah memberi kita taufik, restu, serta dorongan supaya berpegang teguh kepada kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pegangan salafus saleh. Tadi kita dah sebut salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Apalagi Nabi pernah bersabda, aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Quran dan sunnah sebagaimana dia difahami oleh orang 3 kurun pertama. Itu sebabnya mengapa kita lebih memilih akidah, ibadah salafus saleh berbanding orang-orang belakangan. Itu pilihan kita. Dan pilihan kita memang paling tepat. Sebab mereka pernah mendapat rekomen daripada Allah dan rekomen daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mesti ikut orang yang tidak mendapat rekomendasi daripada Allah dan Rasul? Bukan bermakna kita membenci ulama. Ulama yang kita perlu ikuti adalah ulama yang mampu mendatangkan hujah dan dalil. Kalamullah, kalamur Rasul. Orang-orang yang bercakap tak kira siapapun dia bercakap, walaupun mendakwa dia dari kalangan Habib, Tuan Syekh, Pak Kiai, tak perlu diambil ucapannya kalau mereka tidak sandarkan pandangan mereka dengan qala Allah wa qala Rasul. Berpegang kepada kepahaman salafus saleh mempunyai 2 rukun. Pertama, ikhlas semata-mata karena Allah ketika beribadat. Dan yang kedua, mutaba'ah, yaitu mengikut cara yang telah dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya macam yang Ustaz sebutkan pagi tadi. Mengapa Ustaz tulis kitab ini dulu? Hakikat 2 kalimah syahadat. Kemudian baru menyusul pedoman salat. Mengapa? Karena inilah urutan rukun Islam.
Salat tak pernah disebut sebagai rukun yang pertama. Salat rukun kedua. Baru kemudian puasa, zakat, haji, umrah dan lain-lain. Semuanya di bawah. Rukun Islam yang pertama yang didahulukan oleh baginda atas arahan Allah adalah 2 kalimah syahadat. Itu sebabnya baru-baru ini Ustaz pergi di beberapa negeri di Semenanjung. Perak, Pahang, Terengganu, Kelantan. Edarkan buku ini. Terima kasih ibu-ibu, bapa-bapa yang telah memberi sumbangan dana kitab. Sumbangan ibu-ibu dah sampai di tangan ribuan pelajar dan jamaah sunnah yang berada di tempat-tempat tadi. Itu juga membawa makna mana yang kita patut dahulukan, mana yang kita patut lambatkan. Bukan bermakna salat tidak penting, bukan. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Okey. Setelah setengah jam kita membahas tentang permohonan kita agar Allah perbaiki agama kita dahulu. Ini memberi makna kedudukan agama sangat-sangat mustahak. Sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu adalah salah apabila kita hanya utamakan mendidik dan mengajar anak-anak akademik dan akademik, ilmu-ilmu keduniaan. Sedangkan ilmu-ilmu keagamaan kita abaikan. Coba lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah sebut orang yang tidak akan rugi, orang yang pasti akan berjaya di alam barzakh dan alam akhirat, disebut iman dulu, baru wa amilus salihat. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Dalam surat At-Tin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia dalam bentuk yang paling elok. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia kami lempar dalam api neraka, kerak neraka, illa kecuali yang kami tidak lemparkan ke dalam api neraka, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman dulu disebut senantiasa, baru amal saleh. Salat itu amal saleh. Puasa, zakat, haji, umrah amal saleh. 2 kalimah syahadat itu iman. Iman pada Allah, iman pada Rasul. Tapi apa yang berlaku di Nusantara? Banyak orang Islam tahu tentang rukun syarat perkara yang membatalkan salat, puasa, zakat, haji. Tapi bila ditanya apa rukun syarat dan perkara yang boleh membatalkan 2 kalimah syahadat, banyak yang kabur. Minta maaf kalau Ustaz katakan bahawa itu sudah tersalah dalam mengajar agama. Keliru. Yang pasti tidak sebagaimana pengajaran yang diajar oleh Nabi kepada sahabat. Salat diwajibkan setelah 12 tahun Nabi menjadi Rasul. 1 year before hijrah. Puasa, zakat dan haji itu bermula di Madinah. Apa Nabi buat 12 tahun pertama? Apa yang Nabi dahulukan? Tanamkan 2 kalimah syahadat. Dengan kata lain, tanamkan akidah. Itu sebabnya Ustaz berani mengatakan pada kuliah subuh pagi tadi, barang siapa yang betul-betul mantap memahami
makna nama Allah Al-Muqaddim dan nama Allah Al-Muakhir, insya-Allah dia akan jadi muslim muslimat yang baik, yang diredai oleh Allah. Sebab dia senantiasa akan mendahulukan apa yang Allah dahulukan, apa yang Rasul dahulukan, dan dia akan delay, lambatkan, akhirkan apa yang Allah dan Rasul suruh akhirkan. Oleh sebab itu, bila tidak memahami maksud sebenar Al-Muqaddim, Al-Muakhir, besar kemungkinan orang itu mendapat cengkaman iblis, syaitan, yang senantiasa supaya kita jangan ikut Allah, jangan ikut Rasul. Apalagi makna syaitan, ba'idun anil haq. Kita teruskan dengan permintaan yang kedua. Ya Allah, perbaikilah dunia kami. Wa aslih li dunyaya. Yang padanya aku menjalani kehidupanku. Permohonan yang kedua pula, kita memohon agar Allah memperbaiki kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Yaitu agar Allah berikan kita kecukupan. Bukan kekayaan, kecukupan. Dan kebaikan terhadap apa saja yang kita perlukan. Terutama sekali kesehatan badan, makan minum yang halal, sehingga dengan demikian dapat membantu kita mentaati Allah, beribadat sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah, sehingga dapat menjaga ahli keluarga, seperti memiliki pasangan hidup yang saleh, salihah, anak cucu, serta zuriat yang salihin dan salihat. Kita minta Allah tolong bantu kita, beri kecukupan agar dapat menyara mereka dengan sempurna, membimbing mereka menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Itu dunia. Termasuk pandainya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sebab dua nikmat di dunia ini selalu diabaikan oleh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nikmat yang paling banyak manusia tidak pandai mensyukurinya. Dua nikmat. Dua nikmat itu adalah as-sihhah, kesihatan, wal faragh, masa kosong. Berapa banyak orang yang abaikan masa kosongnya hanya untuk sembang-sembang kosong saja. Tak diisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Berapa banyak orang-orang yang diberi oleh Allah kesehatan, dia gunakan dengan perkara-perkara dengan berbuat maksiat, bukan untuk beribadat kepada Allah. Bila dah sakit, potong kaki, potong ini, potong itu, baru menyesal. Ya Allah, mengapalah dulu waktu sehat aku tidak manfaatkan kesehatan sebaik-baiknya. Memang begitu kata pepatah Arab. Apa kata pepatah Arab? La ya'lamun nasu lazzata as-sihhah
illa ba'dal marad. Manusia biasanya tidak dapat merasakan kelezatan sehat kecuali bila dia sudah sakit. Waktu sehat, dia tidak lihat kesehatan itu sebagai suatu nikmat. Baru dia terasa setelah potong kaki, baru tak boleh ke masjid. Setelah dipekakkan oleh Allah telinga, baru menyesal mengapalah dulu tidak banyak mendengar tazkirah, nasihat. Setelah dibutakan mata, mengapalah dulu tidak melihat, tidak begini, tidak begitu. Tak ada guna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Okey. Nah, sekarang kita teruskan dengan permohonan yang ketiga. Ya Allah, perbaikilah untukku akhiratku, sebab kepadanya aku akan kembali. Semua kita tahu, bila kita mati, selalu disebut-sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua adalah milik Allah, dan kepada Allah kita semua akan balik. Kepada Allah kita akan kembali untuk mempertanggungjawabkan atau untuk menerima balasan. Sebagaimana yang Ustaz sebut semalam, perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi ingatan kita selalu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka tamut. Wa ahibba man tasha fa innaka tufariqu. Wa'mal ma tasha fa innaka mulaqi. 3 perkara Jibril kata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hiduplah kamu sesuka hatimu. Tapi ingat, satu hari nanti engkau akan wafat. Hidupmu akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, sayangilah siapa yang ingin engkau sayangi dan kasihi. Tapi ingat, satu hari nanti kau akan berpisah juga dengannya. Sayang istri, kita akan berpisah. Tak kita dulu sebagai suami atau istri dahulu menemui Allah. Sayang macam mana pun pada anak cucu, pasti kita akan berpisah. Nah, yang terakhir, beramallah kamu, hai Muhammad. Apa yang kau ingin amalkan, amalkanlah. Tapi ingat, apa saja yang kau amalkan, kau akan temui kelak di akhirat, di sisi Allah. Bila kita banyak berbuat baik, kita akan dapat balasan syurga di sana, nikmat. Tapi sebaliknya, bila di dunia ini kita buat perkara-perkara tak senonoh, maksiat, kita juga akan jumpa di sana nanti azabnya. Siksaan, neraka, apabila sebelum mati kita tidak tobat dengan tobat nasuha. Allahu Akbar. Cantiknya. Sila ambil pengajaran dari kata-kata Jibril tadi. Oleh sebab itu kita minta agar Allah perbaiki akhirat kita. Agar Allah memperbaiki akhirat kita, maksudnya supaya Allah memberi kita taufiknya, restunya dan dorongan agar beramal saleh sehingga layak mendapat keredaannya serta istiqamah dalam mentaatinya sehingga kita layak mendapat husnul khatimah dan berhak masuk syurga dengan penuh nikmat. Allahumma ja'alna minhum. Istiqamah sangat mustahak di atas kebenaran. Dengan istiqamah insya-Allah besar harapan kita akan mendapat husnul khatimah. Nah, permintaan yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair.
Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal kebaikan bagi kami. Hadirin dan hadirat, perpanjangan usia tidak bermakna secara automatically kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Belum tentu. Sebab Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya bersabda, "Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh." Sebaik-baik manusia ialah orang yang semakin panjang usianya, semakin baik amalnya. Itu dia ciri-ciri orang yang paling baik. Semakin lanjut usianya, semakin baik amalnya. Lalu kata Nabi, "Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh." Seburuk-buruk manusia ialah orang yang semakin lanjut usianya, semakin buruk lakunya, semakin banyak maksiat yang dia lakukan. Kalau kita lihat berdasarkan hadis itu, sebaik-baik manusia dan seburuk-buruk manusia bukan hanya terletak kepada panjangnya usia, tapi usia itu dia isi dengan apa? Hasuna amalu atau sa'a amalu. Tergantung sebagaimana perpanjangan usia itu dia isi dengan amal baik atau sebaliknya dengan amal-amal jahat atau maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan terakhir permintaan kita yang kelima. Dan jadikanlah kematianku kelak, wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku nanti sebagai tanda kerehatanku dari segala kejahatan. Sebab bila dah mati, berakhirlah. Kita tak akan mungkin buat maksiat lagi. Cuma ada satu hadis yang cukup menarik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui satu jenazah. Orang bawa jenazah. Ustaz bacakan hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazatin. Pada suatu hari lalu satu jenazah orang pikul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat. Apa kata Nabi? Mustarihun wa mustarahun minhu. Dia telah mendapat kerehatan. Dan orang lain juga mendapat kerehatan daripadanya. Mustarihun, maknanya jenazah itu sudah mendapat kerehatan, ketenangan. Dan jenazah itu orang ramai, makhluk lain mendapat kerehatan dan ketenangan daripadanya. Mustarihun wa mustarahun minhu. Itu baru terjemahan harfiah. Lalu para sahabat tidak faham. Qalu, ya Rasulullah, mal mustarihu wal mustarahu minhu? Apa yang Tuhan maksudkan dengan dia mendapat kerehatan dan dia juga makhluk lain mendapat kerehatan daripadanya? Kami tak faham ya Rasulullah.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, manusia ada dua macam. Lalu kata Nabi, al-abdul mu'min, hamba yang beriman, yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Jika dia jenazah itu orang yang beriman, dengan kematiannya dia mendapat kerehatan daripada kesusahan dunia, ujian dunia, lalu mendapat rahmat Allah. Karena apa? Karena dia orang beriman. Sakit dia sudah tak rasa lagi. Kemiskinan hidup dia tak rasa lagi. Fitnah orang-orang terhadapnya, umpat keji, dah dia tak rasa lagi. Itu maknanya orang yang beriman dia mendapat kerehatan dari segala fitnah dan kesusahan dunia, lalu dia mendapat rahmat atau kasih sayang Allah. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, mudah-mudahan kami termasuk dalam golongan ini. Lalu Nabi teruskan, wal abdul fajir, adapun hamba yang jahat, banyak buat jahat, banyak buat dosa, banyak buat maksiat, yastarihu minhul ibadu wal bilad wasyajarah wad dawab. Sekiranya yang mati itu, jenazah itu orang yang tidak baik, semua makhluk, sama ada manusia, sama ada negeri atau negara, sama ada tumbuh-tumbuhan, sama ada binatang, semua mereka merasa rehat dari kejahatannya. Sebab ketika dia hidup, dia banyak buat jahat. Perasuah, penguasa yang zalim, tak pikir rakyat. Dengan kematian orang tersebut, rakyat menjadi selesa. Oh, maksudnya. Na'udzubillah min zalik. Kita mohon agar Allah lindungi kita daripada menjadi manusia yang jahat ini. Sebaliknya kita mohon pada Allah agar jadi orang yang beriman, yang dengan keimanan yang ada ditambah pula mendapat husnul khatimah. Dengan kematian kita tidak lagi merasa susah sebab mati. Dan yang kita akan dapat sejak dari alam kubur, lebih-lebih lagi di alam akhirat nanti, menunggu nikmat daripada Allah, syurga yang penuh dengan nikmat. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cukup 55 minit kita bersama dengan tajuk kewajiban memperbaiki agama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bila memohon, yang didahulukan oleh Rasul adalah agama. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini wirid pagi petang. Ya Allah, kami mohon kemaafan dan kesejahteraan pada agama kami, pada ahli keluarga kami, pada dunia kami. Kita dahulukan minta dini, dunia, agama kami, baru dunia kami, baru ahli kami, baru harta kami. Senantiasa Rasulullah bila minta supaya Allah perbaiki agama dulu sebelum yang lain. Itu sebabnya sikap sesetengah orang tua yang bila mendidik anak agar berjaya di dunia saja,
Memang betul akhirnya berjaya juga, dapat cemerlang UPSR, SPM, tapi tidak pernah fikir macam mana anak dah jawab nanti bila dah mati. Pertanyaan di sana, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apakah agamamu? Macam mana nak jawab kalau yang diajar semasa hayat hanya ilmu-ilmu keduniaan saja? Allah tak kenal, Nabi Muhammad tak kenal, selok-belok agama tak tahu. Cara berfikir yang keliru. Ini tidak bermakna Ustaz anti kepada pelajaran akademik. Perlu, sebab kita tinggal di dunia. Tapi jangan sekali-kali kita abaikan pelajaran agama, terutama akidah dan cara ibadat kita kepada Allah serta akhlak. Sampai di sini dulu, kita akan jawab satu atau dua pertanyaan berikut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaannya berbunyi, Pak Ustaz, jika kita bernazar sesuatu, perlukah yang kita nazarkan itu kita ucap atau cukup dalam hati saja? Dan jika nazar kita tidak terkabul, apakah kita masih still laksanakan juga ke apa yang kita nazarkan? Ini jawabannya. Nazar, maksud nazar, sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib, menjadi wajib bila kita bernazar. Apabila yang kita nazarkan itu dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, sebagai contoh, jika apa yang aku inginkan tercapai, umpamanya lulus dalam peperiksaan, sembuh daripada penyakit, aku akan bersedekah RM50 untuk pembangunan masjid anu, rumah anak yatim anu, atau kepada fakir miskin. Lalu sakit kita pun sembuh. Pada asalnya RM50 tadi untuk kita sedekahkan pada masjid, rumah anak yatim atau fakir miskin tidak wajib. Sedekahkan sunnah. Tapi bila kita dah bernazar dan ternyata nazar kita makbul, sembuh, wajib kita tunaikan. Itu makna nazar. Nazar sesuatu yang hukum asalnya sunat, dia menjadi wajib bila telah dinazarkan dan apa yang dinazarkan itu dikabulkan oleh Allah. Ini bermakna, andai kata yang kita nazarkan itu agar anak kita yang koma dah sebulan tak sadarkan diri sampai meninggal dunia, nazar kita tak wajib. Sebab Allah memilih untuk mematikan dia. Yang kita harapkan nazar tadi dia sembuh. Tak wajib. Cuma pertanyaannya, apakah nazar itu hendaklah disebut? Yes. Tak cukup sekedar lintasan hati. Kata para ulama, dia hendaklah disebut.
untuk memastikan, ya Allah, aku akan berpuasa hari Senin dan Khamis minggu hadapan. Jika nazarku Engkau kabulkan, ya Allah, aku akan puasa Senin dan Kamis bila nazarku Engkau kabulkan. Oleh sebab itu, apabila yang kita sebut itu nazar kita dikabulkan oleh Allah, puasa sunat Senin Kamis itu jadi wajib. Puasa kan ada puasa sunat, ada puasa wajib. Puasa wajib antara lain puasa Ramadan. Puasa wajib antara lain puasa kafarat. Puasa wajib antara lain puasa nazar. Demikian jawaban Ustaz terhadap pertanyaan tentang nazar. Dia, kata para ulama, perlu diucap. Bukan sekedar lintasan. Nah, satu lagi pertanyaan, banyak sekali, tapi ini bukan pertanyaan agama. Pak Ustaz, kami ingin menyumbang untuk dana dakwah, Pak Ustaz, bersama tim. Akhir-akhir ini kami apabila masuk ke dalam akaun biasa MyBank, reject, tak terima. Dan kami dapati akaun yang lain, bank yang lain, iaitu public bank, nombor sekian, 4939204444. Cuma kami dapati public bank ini, yang terakhir ini, sebagai ganti MyBank, ada dua nama. Betul, ada nama Ustaz. Juga ada nama satu lagi, yaitu Sharifah. Hadirin dan hadirat, semua kita tahu bahwa akaun ini kadang-kadang ada joint account. Jadi Ustaz letakkan selain nama Ustaz, juga nama isteri. Maklumlah kita yang sudah lanjut usia, kalau ini berhalang, boleh yang ini meneruskannya. Itu penjelasan yang Ustaz ingin sampaikan, karena puluhan orang tanya terus. Ini jawabannya. Betul, dana dakwah Ustaz tidak lagi gunakan MyBank. Nombor lamanya itu 14164052316805, itu sudah close, sudah tutup. Dan Ustaz ganti dengan MyBank, join account Ustaz dan isteri Sharifah Zubaidah, nombor 4939204444. Silakan. Bagi yang muskil, ragu-ragu, jangan bimbang. Itulah. Dan Ustaz pun sudah minta tim sampaikan atau buat poster. Kita akan beritahu dari masa ke semasa, insya-Allah. Sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada hari ini. Kita teruskan dengan doa. Sebelum doa, Ustaz harap para jemaah sekalian tolong doa Ustaz yang sebentar lagi akan ke airport untuk pergi ke luar kota. Ada tugas-tugas tertentu. Selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. InsyaAllah hari Khamis nanti baru ada, dan Jumaat baru ada kelas balik. Sekian dulu.
Esok, lusa, dan hari yang ketiga, Senin, Selasa, Rabu, tidak ada kelas. Tidak ada online. Tolong doakan Ustaz bersama isteri. Mudah-mudahan pemergian Ustaz untuk tujuan dakwah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, lancar dan selamat. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali jika Engkau jadikan ianya mudah, dan segala kesulitan jika Engkau berkehendak, semua kesulitan akan menjadi mudah. Allahumma ja'alnaka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, kami jadikan Engkau pada leher orang-orang yang suka menghalang kelancaran, kemudahan. Bantulah kami, Ya Allah, untuk mempermudah segala urusan, khasnya urusan dakwah, menyampaikan kebenaran kepada umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu anugerahkan kami sifat istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, berilah kami akhir yang baik, akhir dalam iman dan amal saleh, dan tolonglah lindungi kami daripada su'ul khatimah. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami, pergi dan balik serta lancar dan dalam keadaan selamat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.